Cerita rakyat orang Wondama, Kuri dan Pasai. Pada zaman dahulu hiduplah dua orang raksasa bersaudara bernama Kuri dan Pasai. Mereka melakukan hal-hal yang aneh dan ajaib. Mereka berasal dari Inggorosai, sebuah gua kurang dekat hulu sungai Wosimi. Ketika berangkat dewasa, Kuri menguasai di dekat sungai Wosimi sedangkan Pasai daerah Pasai. Pasai mendiami satu tempat dekat Dusner. Kuri adalah seorang raksasa yang suka berperang dan menipu. Pada suatu hari Kuri dan istrinya manusia biasa pergi ke hutan untuk membuat kebun mereka. Mereka melakukan hubungan seks. Setelah itu seekor kanguru betina datang dan menjilat sperma yang bertumpah ke atas sehelai daun di atas tanah. Lalu kanguru itu hamil dan beranak-anak manusia. Pada saat yang sama juga istri Kuri melahirkan. Kanguru itu membawa anaknya kepada Kuri yang menerima keduanya dan memberikan anak itu bernama Kiwasi. Jadi Kuri mempunyai dua anak laki-laki, satu dari istri manusia dan satunya lagi Kiwasi dari istri kangurunya. Kiwasi tumbuh menjadi seorang prajurit perang yang baik, namun ia membunuh secara sembarangan, termasuk orang-orang dari kampungnya. Kuri tidak senang akan hal ini, maka ia memikirkan satu cara untuk menyingkirkan Kiwasi. Setelah satu serangan di Warasore dekat Orangsbari, ketika semua orang tidur, Kuri dengan diam-diam membangunkan setiap orang kecuali Kiwasi. Mereka meninggalkan makanan dan busurnya. Dan dengan diam-diam mereka menarik perahu dan mendayung pulang. Ketika Kiwasi bangun, ia menemukan dirinya sendiri. Ayahnya menipunya. Akhirnya ia menemukan jalan untuk kembali ke Wosimi dengan bantuan ibunya. Ia ingin melawan Kuri dan dia mulai berteriak keras untuk menyampaikan tantangannya kepada Kuri. Pasai juga mendengar ucapan sombong itu dan datang dari Maniami. Pasai tidak ingin Kiwasi perang melawan Kuri dan meninggal, maka ia meyakinkan Kiwasi bahwa Pasai yang berhadapan dengan Kuri. Kiwasi dan teman-temannya berangkat kembali ke Warasore. Pasai lalu membuat tifa dari kulit soa-soa, yang dia mainkan dengan lilin lebah dan madu. Ketika mendengar suara yang indah itu, lalu Kuri datang dan bertanya dengan apa Pasai membuat tifanya. Pasai menjawab dia membuatnya menggunakan kulit ibu mereka. Kuri minta 3 itu dari Pasai, tetapi Pasai tidak mau, lalu Kuri pergi untuk membuatnya sendiri. Kuri pergi kepada ibunya dan berkata ia perlu perut ibunya untuk membuat tifa. Tetapi ibunya tidak mau, kemudian ia memotong ibunya. Setelah membujuk ibunya, akhirnya ibunya membiarkan Kuri untuk mengulitinya. Ibunya berteriak keras karena kesakitan dan kemudian meninggal. Kuri sadar bahwa Pasai telah menipunya. Mereka dua mulai berperang. Mereka saling tikam dengan pisau, saling melukai dengan parang dan kapak, dan saling menusuk dengan tombak. Mereka saling menembak dan melukai dengan bambu tajam dekat Dusner. Kuri menikam dan menunduk Pasai dengan ujung kayu parmer, sebab itu ada banyak kayu parmer dekat Dusner. Pasai menikam Kuri dengan bambu tajam di daerah Wandamen dekat Wosimi, sehingga sekarang banyak bambu di daerah itu. Pada waktu sungai Wosimi mengalir ke Goni dan kampung Yeretuar di sebelah timur pegunungan Wondiboy, Kuri dan Pasai berperang sangat hebat. Sehingga mereka memandang batu-batu besar ke dalam sungai dan membendungnya sehingga menjadi 2 ombak besar. Kedua ombak besar itu turun dan merubah arah sungai Wosimi sehingga arah sungai itu mengalir ke Laut Wondama. Kedua raksasa itu berperang sepanjang hari sampai matahari terbenam. Mereka berperang dari Wosimi sampai ke Dusner. Akhirnya Pasai meninggalkan daerah dekat Subiri itu, tempat keluar, dekat Dusneri. Dia pergi ke sebelah barat dan memperanakan orang barat. Orang-orang ini berkulit putih dan sangat pandai seperti dia. Sebelum pergi dia berjanji akan kembali lagi ke tempat asalnya dan membawa ilmu pengetahuan dan banyak barang bagus. Ketika raksasa Pasai meninggalkan tempat itu, dia menendang baru besar sehingga terbelah, bekas kakinya tertinggal di batu itu yang masih ada sebagai bukti keberadaannya hingga sekarang masih bisa dilihat di dekat Dusner.